Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandy Sandika, kelas 10 TPC absen 36. Saya ingin menganalisis kerajaan Islam di bawah ini yang termasuk kerajaan Samudra Pasai hingga kerajaan Ternate Tidore. Poin yang harus dianalisis dari setiap kerajaan terdiri dari kehidupan politik, kehidupan ekonomi, dan kehidupan sosial. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada tahun 1267 oleh Nizamuddin Al-Kamil, seorang pimpinan angkatan laut dari Mesir. Kehidupan politik dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, syah, bandar, dan kadi. Sementara anak-anak sultan baik lelaki maupun perempuan digelari dengan tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan dan penguasaannya juga bergelar sultan. Kehidupan ekonominya, Pasai merupakan kota dagang yang mengandalkan lada sebagai komoditi andalannya. Dalam catatan Mahwan disebut 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan, Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini disebut dengan dirham atau dirham, yang dibuat 70% emas murni dengan berat 0,60 gram, diameter 10 mm, mutu 17 karat. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Samudra Pasai diatur menurut hukum Islam sehingga menjadi julukan daerah Serambi Mekah. 2. Aceh Darussalam merupakan kerajaan yang berkembang sebagai kerajaan Islam yang mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Karena letaknya strategis, yaitu terletak di daerah Sumatera yang dekat dengan letaknya perdagangan internasional, maka dari itu perkembangan kerajaan ini menjadi lebih pesat. Kehidupan politiknya, setelah Malaka berhasil diduduki oleh Portugis pada tahun 1511, kerajaan Aceh mulai berkembang dikarenakan sebagian besar pedagang-pedagang Islam dari Malaka pindah ke Aceh. Tidak selain itu, penyebab lainnya Aceh menjadi ramai ialah karena runtuhnya Samudra Pasai ke tangan Portugis pada tahun 1521. Kehidupan ekonominya, perekonomian masyarakat Aceh pada saat itu yang paling utama adalah perdagangan. Pada suatu daerah yang subur banyak menghasilkan lada, karena daerah-daerah pantai timur dan barat dikuasai oleh Aceh, maka jumlah ekspor ladanya pun semakin bertambah banyak. Selain itu, karena beberapa daerah semenanjung Malaka juga dikuasai oleh Aceh, juga menyebabkan bertambahnya bahan ekspor penting, timah, dan juga lada. Kehidupan sosialnya di kerajaan Aceh pada saat itu muncul dua golongan yang bersaing merebut untuk menjadi golongan yang berpengaruh di Aceh. Dua golongan itu ialah golongan Teku dan golongan Tengku. Yang golongan Teku ini merupakan golongan dari orang-orang bangsawan yang memegang kekuasaan sipil, sedangkan golongan Tengku merupakan golongan dari para ulama-ulama yang memiliki peran penting di dalam bidang agama. 3. Kerajaan Demak berdasarkan politik. Berdiri selama tahun 1478. Hal itu didasarkan pada saat jatuhnya Majapahit yang diperintahkan oleh Prabu Kertabumi Brawijaya V dengan ditandai Candra Sengkala. Sirna Ilang Kertabumi, atau artinya tahun 1400 atau tahun 1478 Masehi. Kehidupan ekonomi. Perekonomian Demak berkembang ke arah perdagangan, maritim, dan agraria. Ambisi kerajaan
Ambisi kerajaan Demak menjadi negara maritim diwujudkan dengan upamanya merebut Malaka dari tangan Portugis. Namun upaya ini ternyata tidak berhasil. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Demak telah berjalan teratur. Pemerintahan diatur dengan hukum Islam, akan tetapi norma-norma atau tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. 4. Kerajaan Mataram Islam. Pada waktu Sultan Hadiwijaya berkuasa di Pajang, Ki Ageng Pemanahan dilantik menjadi bupati di Mataram sebagai imbalan atas keberhasilannya membantu menumpas Arya Penangsang. Sultawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, diambil angkat oleh Sultan Hadiwijaya setelah Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1575. Sultawijaya diangkat menjadi bupati di Mataram. Kehidupan politik kerajaan Mataram Islam. Sultawijaya mengangkat dirinya sebagai Raja Mataram dengan gelar Penembahan Senopati 1586 sampai 1601 dengan ibu kota gede. Kehidupan ekonomi kerajaan Mataram Islam. Letak geografisnya yang berada di pedalaman didukung tanah yang subur, menjadikan kerajaan sebagai daerah pertanian agraris yang cukup berkembang, bahkan menjadi daerah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Kehidupan sosial pada masa pertumbuhan dan berkaitan dengan masa pembangunan, maka Sultan Agung melakukan usaha-usaha antara lain untuk meningkatkan daerah-daerah persawahan dan memindahkan banyak para petani ke daerah Kerawang yang subur. Yang kelima, ada Kerajaan Banten. Banten merupakan bagian dari wilayah Pajajaran Hindu. Namun setelah Demak berhasil menghalau pasukan Portugis di Batavia, Banten pun secara tak berada di bawah kekuasaan Demak. Semasa Sunan Gunung Jati, Banten masih termasuk kekuasaan Demak. Pada tahun 1552, ia pulang ke Cirebon dan Banten diserahkan kepada anaknya Maulana Hasanuddin. Kehidupan politiknya, Sultan pertama kerajaan Banten ini adalah Sultan Hasanuddin yang memerintah tahun 1552 sampai 170. Ia adalah putra Fathahillah, seorang panglima tentara Demak yang pernah diutus oleh Sultan Trenggana, menguasai bandar-bandar di Jawa Barat pada tahun 1570. Kehidupan ekonominya, Banten di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tritayasa dapat berkembang menjadi bandar perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Adapun faktor-faktornya adalah: 1. Terletak strategis dalam lalu lintas perdagangan. 2. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga para pedagang Islam tidak lagi singgah di Malaka, namun langsung menuju Banten. Yang ketiga, Banten memiliki bahan ekspor penting yaitu lada. Kehidupan sosialnya sejak Banten diislamkan oleh Fathahillah tahun 1527. Kehidupan secara sosial angsur mulai berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Setelah Banten berhasil mengalahkan Pajajaran, pengaruh Islam semakin kuat di daerah pedalaman. Yang keenam, ada Kerajaan Banjar. Adalah Sultan Muhammad Seman. Kehidupan politiknya, Kerajaan Banjar, sistem politik elit birokrasi sudah diterapkan di Kerajaan Banjar ini. Dulu pusat pemerintahan Banjar ada di Banjarmasin
tahun 1520. Lalu pada tahun 1612 pindah ke Pemakuan. Dirasa masih belum berkembang dan oleh raya yang baru, pusat pemerintahan lalu dipindahkan ke Tambangan di tahun 1622. Kehidupan ekonominya, Kerajaan Banjar berdagang adalah aktivitas yang paling banyak digeluti rakyat Banjar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, didukung oleh letak geografis yang strategis. Sejak abad ke-16, perdagangan di Banjar beromset sangat tinggi. Kehidupan sosialnya, orang-orang Banjar terdiri dari 3 golongan, yaitu kelompok Banjar Muara, yaitu suku Ngaju, kelompok Banjar Batang Banyu, yaitu suku Mangan, dan kelompok Banjar Hulu, yaitu suku Bukit. Dalam sekitar kurun sejarah, kebudayaan Banjar mengalami penggeseran dan perubahan-perubahan hingga coraknya berbeda dari zaman ke zaman. Yang ketujuh, ada Kerajaan Goa Talo, merupakan kerajaan kembar yang membentuk persekutuan tahun 1528 dengan nama Makassar. Kerajaan ini terletak di tepi jalur utama perdagangan antara Malaka atau Maluku. Dampaknya adalah tempat ini menjadi persinggahan para pedagang yang datang di berbagai kawasan. Adapun kehidupan politiknya, Raja Makassar yang pertama masuk Islam adalah Karaeng Matoaya dengan gelar Sultan Alauddin tahun 1593 sampai 1639. Penguasa selanjutnya adalah Malekul Said, yaitu tahun 1639 sampai 1653, berhasil membuat kerajaan Makassar menjadi kerajaan maritim. Adapun kehidupan ekonomi, pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, kerajaan Makassar menjadi kerajaan maritim yang besar dan menjelma menjadi pusat perdagangan di kawasan Indonesia bagian timur. Kehidupan sosialnya, sudah sejak lama suku bangsa Bugis dikenal sebagai bangsa pelaut yang ulung. Salah satu hasil budayanya yang mengagumkan adalah perahu pinisi. Dengan menggunakan perahu itu, mereka mengaruhi lautan lepas dan membangun jaringan pelayaran dan perdagangan antar pulau, bahkan antar kawasan. Yang ke-8 ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Di Maluku terdapat 2 kerajaan yang berpengaruh, yaitu Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate terdiri dari persekutuan 5 daerah, yaitu Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan juga Ambon. Disebut Uli 5. Sebagai pimpinannya adalah Ternate. Adapun Tidore terdiri dari 9 satuan negara, disebut Uli Siwa, yang terdiri dari Makyan, Jailolo, dan daerah antara Halmahera, Irian. Kehidupan politiknya, di Maluku yang terletak di antara Sulawesi dan Irian terdapat 2 kerajaan, yaitu Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah barat pulau Halmahera di Maluku Utara. Kedua kerajaan itu pusatnya masing-masing di Pulau Ternate dan Tidore, tetapi wilayah kekuasaannya mencakup sejumlah pulau di Kepulauan Maluku dan Irian. Kehidupan ekonominya, kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku yang subur dan diliputi oleh hutan rimba banyak memberikan hasil berupa cengkeh dan pala. Kehidupan sosialnya, kedatangan di Portugis di Maluku
yang semula untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah juga menyebarkan agama Katolik pada tahun 1534. Misionaris Katolik Franciscus Caverius telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Cukup sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.